Baik, kita akan bahas terkait bagaimana cara membuat surat kuasa khusus. Yang pertama, kita cantumkan kop di atasnya di kepala surat kuasa. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, identitas pemberi kuasa sesuaikan dengan kartu tanda kependudukan, nama, umur, bisa juga ditulis tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat. Dan jangan lupa juga kalau perkara pidana itu harus dicantumkan bin kalau laki-laki. Kalau perempuan dia binti. Nah, ini contohnya Pulan bin Pulan. Kemudian status pemberi kuasa itu harus dibuat redaksionalnya secara jelas sebagai apa. Nah, di sini kita harus cantumkan sebagai pemberi kuasa. Kemudian identitas penerima kuasa. Nah, di sini contohnya saya cantumkan ada 5 anggota tim kuasa hukum ya, penerima kuasa dari pemberi kuasa. Contohnya ini ada nama Juendi Leksa Utama sampai dengan nama Odi Marsa JP SAMH. Kemudian poin berikutnya itu dicantumkan alamat kantor hukum. Nah, dalam hal ini saya contohkan kantor hukum Leksa and Lawyer. Poin kelima, kemudian alamat domisili kantor hukum, yaitu nanti akan digunakan sebagai korespondensi surat menyurat. Kemudian ada redaksional di poin ketujuh secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Nah, ini maksudnya di 5 anggota tim kuasa hukum ini dia bisa mendampingi pemberi kuasa atau klien. Itu tidak mesti harus berbarengan kelima kuasa hukum untuk mendampingi, tapi salah satu saja itu bisa, tetapi dengan syarat harus mencantumkan klausula atau redaksional secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Kemudian status dari penerima kuasa secara redaksional harus dicantumkan sebagai penerima kuasa. Nah, karena ini adalah surat kuasa khusus, maka dicantumkan di poin 9 khusus. Kemudian hal-hal yang perlu secara garis besar, kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa dicontohkan redaksionalnya untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi, membela, dan mempertahankan kepentingan hukum pemberi kuasa. Itu ada di poin 10. Dan biasanya pemberi kuasa itu statusnya sebagai apa? Apakah dia sebagai pelapor, sebagai terlapor, saksi, atau tersangka? Itu harus jelas dicantumkan. Biasanya itu sudah ada di surat panggilan. Itu status panggilannya sebagai apa. Kemudian peristiwa hukumnya dicantumkan. Nah, dalam hal ini dalam perkara dugaan tindak pidana penadahan, ini contoh ya. Itu lebih bagus lagi dicantumkan deliknya apa. Nah, ini 480 KUH pidana terkait dengan penadahan. Peristiwa hukumnya kapan, di mana, tanggal, jam, itu lebih baik dicantumkan. Nah, sesuai dengan laporan polisi yang tadi saya sampaikan bahwa biasanya sudah ada, itu cantumkan saja laporan polisinya nomor berapa dan institusi yang menerbitkannya siapa. Kemudian surat kuasa ini dibatasi untuk pendampingan di kepolisian misalnya. Untuk memenuhi panggilan penyidik di poin ke-13 itu kepada kepolisian mana. Misalnya dipanggil oleh Mabes Polri misalnya, atau kepolisian daerah tingkat provinsi, Polres tingkat kabupaten kota, atau kepolisian sektor di tingkat kecamatan. Kemudian di poin ke-14, nah ini adalah secara spesifik ya. Spesifik apa saja yang diberikan kewenangan oleh pemberi kuasa untuk penerima kuasa. Nah, ini adalah batasan-batasannya. Jadi harus diatur secara rigid dan harus diformulasikan apa saja yang harus kita lakukan sebagai kuasa hukum. Nah, ini di sini dicantumkan. Ini contoh surat kuasa saya ya. Selanjutnya, penerima kuasa diberi kuasa untuk mendampingi pemberi kuasa membuat berita acara pemeriksaan, mengajukan atau melalui alat bukti dan saksi, mengajukan ahli, membuat dan menandatangani surat-surat,
mengajukan keberatan, menghadiri gelar perkara, mengajukan pendapat hukum dan perlindungan hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Itu di poin ke-14. Disesuaikan saja apa yang akan kita lakukan sebagai penerima kuasa. Kemudian di poin berikutnya, di komponen yang 15 itu dicantumkan hak substitusi. Itu dilekatkan dalam surat kuasa. Itu jika penerima kuasa atau kuasa hukum itu berhalangan, maka dia dapat memberikan hak kepada pengacara lain dan diberikan kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum per sekali upaya hukum. Nah, misalnya kalau semua penerima kuasa itu kan ada 5 tadi. Kalau penerima kuasanya berhalangan untuk hadir, untuk mendampingi, misalnya semua sakit, tapi memang itu jarang terjadi ya. Kemudian ada hak retensi. Hak retensi itu adalah hak yang dilekatkan dalam surat kuasa terkait dengan hak dan kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa. Biasanya itu ada perikatan keperdataan antara hak dan kewajiban, misalnya ada honorarium yang sudah disepakati yang akan dibayarkan pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Nah, maka sebagai jaminannya bisa jadi pemberi kuasa memberikan hak jaminan ya, mungkin surat berharga yang diberikan kepada penerima kuasa sebelum prestasi atau kesepakatan pembayaran kepada penerima kuasa dipenuhi oleh pemberi kuasa. Kemudian poin berikutnya, surat kuasa ini juga harus dicantumkan di mana surat kuasa ini dibuat. Misalnya di Jakarta atau di Lampung gitu. Kemudian tanggal, bulan, serta tahun. Itu ada di poin 17. Kemudian poin berikutnya yaitu surat kuasa ini wajib dibubuhi materai 10.000 di atas pemberi kuasa di poin ke-20 dan poin 19. Poin 19 ini dicantumkan tadi ya, tim kuasa hukum siapa saja tadi yang ada di atas itu dicantumkan lagi ke bawah dan ditandatangani. Kemudian khusus untuk pemberi kuasa itu menandatanganinya di atas materai yang sudah dibubuhi 10.000 itu tadi. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat digunakan untuk melakukan advokasi, melakukan pembelaan kepada klien demi terpenuhinya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Terima kasih.